guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi di 1% Podcast bersama aku, Kiki. Dan kita kali ini akan membahas topik ya seperti biasa tentang career and productivity. Karena ketika aku yang jadi host, berarti topik career dan productivity adalah bahasan kita gitu. Nah, kali ini aku mau bawa guest yang sangat spesial. Karena biasanya kita, kalau kalian dengerin podcast ini seringnya bersama mentor atau bersama psikolog gitu. Kali ini aku mau menghadirkan salah satu HR practitioner yang aku yakin kalian familiar dengan namanya dan mungkin kalian bahkan ada yang jadi fansnya juga gitu. Dan I'm a fan of him too gitu. Dan kalau untuk clue-nya siapa yang akan aku undang kali ini sebagai tamu di 1% Podcast kali ini, beliau adalah penulis buku Lagi Probation. Pasti kalian kalau yang udah sering banget belajar tentang cara bikin CV lah atau cara sukses dalam karir dan semacamnya pasti kan kenal dengan buku Lagi Probation. Nah, jadi tanpa bincang-bincang lebih lama lagi, kayak aku mau langsung undang, aku mau langsung panggil Kak Samuel Ray. Halo Kak. Halo Kiki, selamat pagi, malam, siang. Apa kabar? Oke, baik Kak. Kalau mungkin kita bisa bilang selamat pagi aja biar semangat ya. Selamat Padahal pagi, kita sesinya ya. malam. Rekam malam tapi pagi di dalam hati ya, pagi hari ya, biar tetap semangat. Iya betul, biar kita nggak ngantuk juga selama podcastan. Oke, kali ini aku mau bahas topik yang menurutku dan juga Kak Ray ini sangat menarik, dan sebenarnya ini adalah topik yang gimana ya, all time favorite kali ya Kak. Kayak semua orang tuh somehow bisa relate dengan situasinya, apalagi ketika mereka baru memasuki dunia kerja dan semacamnya gitu sih kalau menurutku. Kalau menurut kakak sendiri harusnya kayak gitu nggak sih Kak? Bener banget. Kita ngomongin insecurity ya malam ini ya. Insecurity about definition of success. Aku yakin setiap dari kita pasti pernah ngerasa insecure alias nggak merasa nyaman sama diri sendiri atau karir sendiri atau bisnis mungkin yang lagi teman-teman jalanin. Iya betul. Mungkin kalau untuk gambaran kasarnya gitu ya, si insecurity akan kesuksesan ini lebih ke kayak ketika kita melihat orang lain bisa punya titel kerja sebagai mungkin manajer di posisi apa gitu di sebuah perusahaan besar, mungkin manajer di perusahaan multinasional di umurnya yang mungkin baru 26-27, sedangkan kita di 26-27 masih menjadi seorang staff gitu misalkan. Lalu kayak kita merasa kok dia bisa ya kayak gini. Dan ketika kita jalan-jalan gitu ke lingkungan tetangga atau apa, kadang-kadang ada aja yang suka julid gitu nggak sih Kak, kayak kok umur segini masih di sini-sini aja posisinya, kayaknya saya punya kenalan tinggi. Nah lo gimana tuh gitu-gitu kan, jadi kayak bener. Seru banget topiknya Perseners juga. Oh sih ya, sebelum kita mulai aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat 1% udah ngasih aku kesempatan untuk sharing nih di podcast ini. Spesial banget bisa ngobrol sama teman-teman Perseners dan sama Mas Kiki. Aku berharap sharing ini bisa jadi awal dari kolaborasi yang lain-lain ya buat 1% dan Samuel Ray ke depannya. Ngerayu dikit lagi biar diajak podcast lagi. Amin. Thank you banget juga loh Kak udah meluangkan waktunya malam-malam kayak gini untuk podcastan bareng. Santai. Udah selesai kerja ini, santai-santai. Kita mulai aja kali bahasannya ya. Jadi tadi kan kita udah membahas tuh bahwa kadang-kadang tuh kesuksesan bagi kita ketika melihat orang lain kok dia bisa lebih sukses ya atau gimana, dan nanti ketika kita ketemu tetangga lagi suksesnya beda lagi, kok kamu masih begini dan saya begini, dan nanti ketika kita ketemu orang tua lagi kita dibilang sukses juga beda, kayak kamu harus sukses seperti ini seperti itu, kayak oke. Tapi definisi si kesuksesan itu sebenarnya apa sih Kak gitu, kayak kalau sepengetahuan Kakak definisi kesuksesan dari nilai agama yang Kakak anut ataupun mungkin dari ahli-ahli yang mungkin Kakak ikuti aliran ilmunya, itu definisi kesuksesan itu apa sih? Oke.
menurut aku sebenarnya menarik juga untuk kita bahas sebelum kita masuk ke agama atau ahli-ahli pakar gitu ya. Sebenarnya mungkin menarik juga untuk kita bahas sukses dari konteks budaya. Kalau aku perhatiin, ya kita tumbuh di Asia, kita orang Timur, kesuksesan itu biasa diukur dari apa yang orang katakan tentang kita. Jadi orang Timur tuh kan komunitas gitu ya, orang yang kita ikatan keluarganya sangat kuat. Aku pernah bekerja di salah satu perusahaan multinasional, terus mereka mengeluarkan riset gitu, mengeluarkan riset mengenai karyawan-karyawan dari mana saja yang tidak tahan ditaruh di international placement, artinya diambil dari negaranya terus dikasih kesempatan kerja di Jepang misalkan atau di Singapura, negara lain lah gitu. Nah, menariknya di situ disebutkan ada negara Filipina, ya kan? Kemudian, Indonesia itu jadi salah satunya gitu. Jadi menurut data ini kita nih termasuk salah satu yang, ya prestasi kita kejar sih gitu. Prestasi kita kejar, kita pengen sukses, tapi juga di sisi lain kita kepengen juga dapat validasi dari keluarga kita. Kita pengen deket sama keluarga kita pengen punya akses yang gampang gitu kalau mau ketemu sama orang tua gitu. Nah, jadi menurut aku berdasarkan situasi konteks budaya yang ada ini, kelihatan banget bahwa kita tuh sebenarnya mendefinisikan diri kita, sukses kita berdasarkan salah satunya ya pengaruh budaya gitu. Pengaruh budaya kita yang keluarga banget gitu, kekeluargaan banget. Jadi tadi yang Mas Kiki bilang, kalau kumpul-kumpul keluarga, di ngomongin tuh sama tante, sama om kita, di ngomongin sama keluarga besar kita, misalkan ditanyain, kok belum punya anak, gandengannya mana, atau justru malah dipuji, bilang, oh mobilnya baru ya, oh baru pindah rumah gitu kan. Jadi terkadang keluarga dan budaya kita tuh jadi sumber validasi kita tuh buat sukses. Gitu nggak sih menurut lo, Kiki? Menarik sih Kak. Jadinya kayak ibaratnya kesuksesan kalau dilihat dari konteks budaya Indonesia tuh sangat berpengaruh dari validasi nggak sih? Bukan dari nilai diri sendiri terhadap definisi kesuksesan itu sendiri gitu. Ibaratnya oke, kita punya definisi tentang kesuksesan, tapi kita tetap merasa akan lebih sukses ketika kita beneran dianggap bahwa kita tuh sukses oleh orang lain gitu nggak sih? Betul. Jadi apa yang kita capai itu satu hal gitu kan. Mungkin ya kita pribadi punya target gitu, tapi pada akhirnya it comes down to the approval of our family, gimana orang tua kita ngelihat kesuksesan kita gitu kan. Makanya kan lu juga pasti punya lah temen yang karirnya udah tinggi, kerjanya udah kemana-mana melalang buana gitu, tapi tiba-tiba dia stop aja tengah jalan gitu, karena alasannya ketika ditanya keluarga nggak approve atau istri nggak approve gitu, istri kepengen gue lebih settle down gitu kan. Jadi kalau di barat kan kayaknya kita nggak ngelihat kan kebiasaan kayak gini gitu. Ya meskipun udah jadi suami istri, silahkan masing-masing berambisi, tidak apa-apa. Suami mau kerja di mana, istri mau kerja di mana, hajar gitu kan. Lebih permisif lah terhadap ambisi pribadi. Kalau di budaya kita, kalau gue perhatikan dari teman-teman gue, dari media, literatur gitu kan, lukisan yang dibangun itu adalah kalau orang sukses tuh harus suksesnya tuh wholesome. Tidak hanya sukses secara karir, tidak hanya sukses secara keuangan, tapi di keluarganya juga harus sukses juga. Artinya keluarga yang sukses gimana ya keluarganya utuh gitu kan. Terus dia bisa membesarkan anaknya, sayang istrinya, menjadi keluarga yang contoh lah, keluarga model lah untuk lingkungan sekitar gitu. Itu observasi gue sih ya. Menarik. Iya sih, benar juga. Emang kesuksesan di Indonesia tuh, maksudnya kayak definisi kesuksesan di Indonesia tuh emang kompleks gitu sih. Kalau dilihat dari sharing-sharing kita kali ini. Dan emang maksudnya cukup relate kok. Sebenarnya aku sendiri tuh baru kayak ibaratnya masih fresh grad kan. Jadi kayak aku benar-benar juga melihat kayak gimana teman-temanku ada yang mungkin masih ibaratnya kalau di LinkedIn-nya masih open to work, tapi ada juga mungkin yang di LinkedIn-nya udah sampai assistant manager or something gitu. Dan oke. Gitu kayak emang adalah orang-orang yang emang karirnya bisa kencang banget atau gimana. Tapi pada akhirnya it comes down to apakah kehidupan dia, kalau di Indonesia sih kalau menurut pengamatanku kehidupan dia tuh benar-benar bagus di semua hal gitu loh. Kayak karirnya kan bagus, tapi ternyata di keluarga nggak bagus, atau mungkin ternyata di akademik nggak bagus gitu, kayak ya dia jadi nggak bisa dibilang sukses gitu. Padahal kayak aku punya ambisi sendiri atau gimana, tapi ketika
hal-hal yang lainnya, atau bahkan ketika hidupnya tidak terlihat sukses secara keseluruhan, ya dia langsung di generalize menjadi orang yang tidak sukses gitu di Indonesia sih aku merasanya. Bener sih, bener. Jadi ya itu tadi, kesuksesan harus utuh gitu, merata gitu kan, antara yang kita proyeksikan terhadap diri kita sendiri, antara apa yang lingkungan proyeksikan terhadap kita. Ya diharapkan kita ketemu balance-nya gitu kan. Iya betul Kak. Nah kalau buat Kak Ray sendiri, definisi kesuksesan itu apa sih Kak? Kalau emang dari Kakak sendiri gitu, dari value atau nilai Kakak sendiri itu kesuksesan itu apa sih? Iya. Nah, tadi kita udah bahas ngelihat budaya gitu kan. Kita udah ngelihat budaya Indonesia, kita udah ngelihat dalam konteks gimana orang lain memandang kita gitu. Nah, gue pribadi, gue punya definisi sukses gue sendiri yang gue juga tulis di buku gue lagi probation. Di situ gue bilang, kamu tuh menjadi orang dewasa yang sukses, yang penting adalah cuma 2 hal. Kamu mandiri dan kamu tidak menyusahkan orang lain. Mandiri kan udah jelas lah ya, maksudnya kita kepingin misalkan ya mandiri bisa menghasilkan penghasilan sendiri, bisa tinggal di atap bawah yang kita sewa atau kita beli sendiri gitu, bisa membiayai kehidupan sehari-hari kita sendiri. Mandiri udah cukup jelas. Tapi ketika dibilang nggak nyusahin orang lain, maksudnya gimana? Nggak nyusahin orang lain ini kita bicara, gue bicara soal konteks gimana orang lain melihat diri kita, terutama orang tua. Karena di Indonesia kan kita punya tadi yang kita udah bahas di awal, keterlekatan kita dengan keluarga tuh dekat gitu. Nah dalam konteks nggak nyusahin orang, gue tuh sering, gue sini kepengen bicara sama anak-anak mungkin yang baru lulus, masih tinggal sama orang tua, baru mulai meniti karir. Nah, coba kalian berkarir, coba gunakan kebebasan yang kalian dapatkan, penghasilan yang kalian dapatkan untuk jadi berkat gitu buat orang tua, buat rumah yang kalian tinggali. Jadi bagaimanapun caranya, meskipun masih menumpang saat ini, belajar nggak jadi beban gitu buat rumah tangga itu. Gimana kalian misalkan di rumah, contoh konkretnya nih ya, mungkin ya nggak tiap hari lah, mungkin weekend bantu sapu-sapu rumah, mungkin weekend 1-2 kali bantu ngepel, mungkin tiap akhir bulan kalau ada misalkan biaya yang bisa kalian tanggung kayak biaya listrik atau biaya air, bisa bantu juga bayar di rumah gitu. Kemudian dalam artian kehidupan sehari-hari juga pastikan kalian tidak menjadi beban pikiran gitu buat orang tua dan orang-orang yang sayang sama kalian gitu. Kita memang nggak bisa nyenengin semua orang kan, cuman kita harus peduli sama apa yang beberapa orang dalam hidup kita ucapkan gitu, kayak orang tua kita, mungkin pasangan kita buat yang udah punya pasangan gitu. Nah kita berusaha gimana caranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sehari-hari bisa memberikan mereka ketenangan pikiran gitu. Kita punya kehidupan yang jelas, kita punya arah kehidupan yang fokus gitu, mengejar karir atau mengejar apapun yang kita ingin kejar, sehingga orang tua tidak khawatir lagi, tidak perlu pusing lagi gitu. Ini anak gua mau jadi apa habis kuliah gitu kan. Kadang ada yang suka terlalu sibuk mengejar ini, mengejar itu, penasaran itu, tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita hanya membuang-buang waktu gitu. Nah, menurut aku itu sih kesuksesan. Jadi gimana kita bisa mandiri, berdiri sendiri, dan kita tidak menyusahkan orang lain. Kalau udah punya 2 itu, seharusnya dalam kondisi ekonomi manapun ya, siapapun bisa sukses gitu. Itu yang aku percayai. Oke. Berarti kalau dari Kak Ray sendiri, definisi kesuksesan atau mungkin orang yang sukses gitu menurut Kak Ray adalah orang yang memang dia punya kemandirian tinggi, mungkin hidupnya udah bisa mandiri, dan juga kehadirannya tidak menyusahkan orang yang ada di sekitarnya kali ya Kak jadinya. Dan menurutku ini sebetulnya karena kita nggak bicara soal uang atau bicara soal jabatan ya, menurutku ini sesuatu yang akhirnya bisa dicapai oleh semua orang gitu, asalkan kita mau gitu kan. Di negara-negara maju justru sudah jadi norma gitu, ketika seseorang sudah selesai kuliah dia sudah menghasilkan. Malah kalau di negara-negara barat kita lihat dia keluar gitu kan dari rumah keluarganya, dia tinggal sendiri, dia berusaha menghidupi dirinya sendiri. Nah mungkin itu juga sesuatu yang kita bisa pelajari kali ya sebagai anak muda, gimana caranya kita bisa selekasnya gitu menggunakan pendapatan, menggunakan pekerjaan yang sudah kita dapatkan saat ini untuk mengejar kemandirian tadi gitu. Jadi
bukan soal target harus punya sesuatu atau harus ada di posisi tertentu atau harus punya tabungan sekian ratus juta, sekian M gitu. Itu pasti beda-beda karena itu kan bicara soal materi ya. Kalau materi kan setiap orang punya standar yang beda-beda. Tapi kalau bicara soal kemandirian dan nggak nyusahin orang, itu aku yakin semua orang bisa achieve sih. Oke, menarik. Ini aku jadi kayak semacam dari perbandingan tadi antara timur dan barat gitu dan tentang kemandirian ini sendiri. Aku jadi kayak ngecandaan di TikTok gitu deh Kak. Kalau ada video yang ngebahas tentang it's a necessity gitu. Kayak kalau kita kadang-kadang tuh suka kagum dengan orang yang mandiri, orang yang hidupnya nggak nyusahin gimana-gimana. Padahal ya it's a necessity gitu. Kalau di luar tuh malah itu sebuah necessities, tapi di sini adalah sebuah hal yang mengagumkan gitu. Tapi ini sih harus balance juga, maksud aku buat pesan juga buat teman-teman yang lagi dengerin, kita semua ada di tahapan hidup yang berbeda-beda. Ibaratnya kayak lagi naik tangga, kamu bisa ada di anak tangga kedua, aku bisa di anak tangga 1, ada yang mungkin udah di anak tangga 10, ada yang udah mau selesai gitu kan. Jadi the point is not about comparing yourself with others, atau misalkan kemudian kamu jadi discourage gitu ketika dengerin ini terus, ya kok Sam, aku masih numpang sama rumah orang tua gitu, aku masih mengandalkan orang tua, aku masih belum bisa kerja nih sebelum selesai, setelah selesai kuliah berarti aku belum sukses dong gitu. Sebenarnya bukan itu tujuan dari apa yang aku sampaikan tadi. Tujuannya adalah gimana teman-teman bisa ambil ini sebagai satu mindset dulu. Jadi meskipun sekarang belum sampai di situ, belum mandiri, masih merepotkan orang tua gitu, ambil dulu ini sebagai mindset gitu. Aku juga mungkin bagi cerita sedikit, dulu waktu awal bekerja di tahun pertama, kedua, sampai tahun berapa ya, aku bekerja sampai dari 2012 aku mulai kerja, 2014 aku nikah. Nah, setelah nikah plus 3 tahun, jadi sekitar sampai 2017, 5 tahun tuh 2017. Dari 2012 sampai 2017 aku numpang di rumah orang tua. Aku jadi residen di komplek Mertua Indah kan. Gitu. Jadi setelah nikah pun aku numpang di rumah orang tua. Tapi apa yang kami lakukan pada saat itu? Yaitu kami mempercayai bahwa kami harus lekas-lekasnya mandiri, kami harus lekas-lekasnya berhenti merepotkan orang tua dan membangun hidup di atas kedua kaki kami sendiri. Jadi apa yang kami lakukan? Kami nabung, sengaja kami memutuskan untuk tidak ngontrak dulu, sengaja kami memutuskan untuk tinggal sama orang tua dulu, dan ya udah bilang ke orang tua bahwa papa mama sementara kami akan ngumpulin uang DP dulu, mohon maaf kami belum bisa ngasih cucu ke papa mama gitu kan biasa udah kode-kode tuh orang tua mertua gitu, kalau udah nikah kapan isi, kita sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena kami percaya kami ingin membesarkan anak kami di environment di mana kami memiliki kontrol penuh, artinya rumah kami sendiri, seperti itu. Jadi maksudnya poin yang aku ingin ceritakan adalah aku pun mulai dari titik nol juga gitu, aku pun mulai dari titik nggak punya rumah sendiri. Aku bukan orang yang ngomong begini terus di belakang aku dibeliin rumah sama orang tuaku atau aku punya usaha dan sebagainya. Aku sama kok seperti teman-teman memulai karirnya sebagai karyawan juga gitu. Poinnya adalah ketika teman-teman masih berada di anak tangga keberapapun, nikmatilah prosesnya gitu, nikmatilah apa yang sedang terjadi dengan kehidupan teman-teman. Iya, kayaknya itu jawaban dari pertanyaan selanjutnya. Gue udah lompat ke sana. Makasih banyak Kak untuk insights-nya. Ini aku harap juga, maksudnya kayak jawaban kakak ini bisa meringankan pikiran teman-teman perseners yang mendengar konten kita ini dan mungkin ya benar kayak kata kakak, mungkin ada yang merasa berarti kalau aku numpang di rumah orang tua aku belum sukses dong, kayak karena aku belum mandiri, atau mungkin kayak karena aku masih belum bisa ngebayar listrik atau apa berarti aku nyusahin mereka dong atau gimana, kayak ya bukan poinnya. Bener sih Kak. Oke. Thank you banget loh untuk insights-nya Kak. Iya, kalau nggak dimatiin nih podcast. Ya baru semenit gue udah gue kena omel. Kak, ini yaudah aku mau tanya, tapi ini benar-benar kayak yang apa sih, aku mau nanyanya sukses yang didefinisikan oleh kakak tadi itu bisa diraih dengan cara apa aja sih kalau sepengalaman kakak? Apakah cara itu adalah satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kesuksesan itu tadi? Atau sebenarnya bisa ada banyak jalan gitu untuk mencapai kesuksesan itu gitu, untuk mencapai kemandirian itu, untuk menjadi orang yang gak menyusahkan, itu hanya satu jalan atau bisa
berbagai jalan gitu, ada banyak jalan. Oke. Thank you Kiki pertanyaannya. Kalau dalam pengalaman aku, ya tentu aku hanya bisa berbagi apa yang aku hidupi gitu kan, karena aku juga bukan seorang profesor yang meriset gitu, kemudian punya survei menganalisa kunci sukses kehidupan orang-orang dan sebagainya gitu. Jadi aku berbagi sekali lagi buat teman-teman dari pengalaman. Nah, dalam pengalaman aku ya untuk mencapai kemandirian itu pertama-tama memang tanpa ingin maksudnya pesannya di sini bukan ingin menjadikan teman-teman materialistis, tapi jujur-jujuran itulah yang terlebih dahulu kami kejar di awal-awal kami hidup bekerja. Ini maksudnya aku dan istriku ya, di dalam hidup kami bekerja dan berumah tangga gitu. Karena mau nggak mau kita harus buka mata dan melihat realita hidup di mana pada dasarnya segala sesuatu butuh uang gitu untuk memulai kehidupan mandiri yang kami impikan. Pada saat itu kami menyadari kami butuh uang untuk DP gedung, untuk nikah. Setelah nikah kami harus punya sisa tabungan untuk kemudian DP rumah. Setelah DP rumah kami harus siap-siap untuk dana pendidikan dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah sebuah elephant in the room. Jadi sesuatu yang sangat besar dan obvious, tapi mungkin karena tabu ya gitu, kita nggak mau bicara tentang uang. Mungkin masyarakat kita berpikir uang itu, kalau orang mulai sesuatu percakapan tentang uang kan biasanya disambut dengan nggak usah mikirin uang, nanti Tuhan sediakan. Kamu mata duitan banget, kamu gituan aja dibahas, kamu nggak boleh hitung-hitungan sama keluarga, kamu harus, yang penting kalian kakak beradik rukun, jangan pikirkan uang ada papa mama. Nah sebetulnya itu maksudnya baik gitu kan, mungkin tidak kepingin situasinya meruncing atau diskusinya terlalu mengarah ke arah uang terus jadi tegang dan sebagainya. Tapi kita belajar dalam kehidupan, at least aku dan Klau ya, aku dan istriku, kita belajar bahwa uang itu harus jadi sesuatu yang kamu dan pasanganmu nyaman untuk bahas di meja makan sambil makan. Aku menyadari akhir-akhir ini itu yang aku dan istriku lakukan. Sambil kita nyuapin anak kita, kita bisa ngobrolin tentang tabungan, kita bisa ngobrolin tentang mimpi-mimpi kita, tentang mungkin nanti masa pensiun kita mau kemana dan sebagainya. Jadi balik lagi ke poin mencapai kesuksesan, yang tadi versi aku adalah mandiri dan gak menyusahkan orang. Jujur, memang the first problem that we tackle out of the way is money problem. Aku punya bad money habits gitu kan, aku suka belanja barang-barang gak penting, itu aku sembuhkan dulu gitu kan. Aku belajar itu dari istriku, gimana cara kita bisa nabung, gimana cara kita budgeting, gimana bahwa gaji itu harus, the first cut should be go directly into your investment, kayak gitu. Jadi, nah tentu ini berbeda-beda kan, buat setiap orang pasti teman-teman punya prioritas masing-masing. Menurut aku ya, apapun yang jadi prioritas teman-teman saat ini dalam mencapai kesuksesan tadi, mandiri dan tidak menyusahkan orang, teman-teman coba bikin satu rencana gitu, untuk mencapai hal tersebut. Jadi kita semua punya, misalkan untuk mencapai kemandirian, mandiri itu mungkin 10 tahun lagi, coba teman-teman tarik mundur gitu. Dalam mencapai 10 tahun ke depan, tahun demi tahun, aku harus ngapain? Jadi kita bermimpinya long term, tapi kita actionnya short term, supaya semua bisa terukur, semua bisa terpetakan langkah demi langkahnya. Gitu. Jadi kami menikah di tahun 2014, tapi sebelum 2014, mulai dari 2012 kami lulus kuliah dan kerja, itu sudah terpikir gitu. Nanti 2014 menikah, kemudian sepertinya kami tidak akan punya anak dulu sampai umur 30, karena sebelum umur 30, di usia 26-27 kami mau punya rumah. Nah itu semua dipetakan dan kita akhirnya mau nggak mau, ini balik lagi ke uang sih omongannya sih. Cuman maksud aku mau nggak mau, kalau kita lihat barangnya gitu, kalau kita lihat apa yang mau kita capai, terus kita visualisasikan, kita berstrategi untuk mencapai hal tersebut, menurut aku hal ini akan membantu kita lebih strategis ya dalam mencapai mimpi yang kita mau capai gitu. Dan aku nggak bicara tentang ini ya, tentang positivity aja ya. Maksud aku kan ada yang kalau kamu dengar ajaran yang mungkin visualisasikan rumah, kemudian kamu ngomong sama diri sendiri kamu di depan kaca, kamu bisa ulang 3 kali tiap hari, pagi siang malam ulang. Itu buat aku mungkin bagus untuk bangun semangat ya, tapi kamu harus beyond that. Kamu harus juga mikir, berani coret-coret di atas kertas juga gitu. You have to do the dirty work juga of calculating your finance, checking
saat ini masih punya hutang di mana saja. Terus kalau misalkan kamu mau punya rumah 90 meter persegi, satu lantai, di mana gitu, kamu mau cari rumah tersebut di mana, kisaran harganya berapa, DP rumahnya mesti berapa, kemudian kamu mau cicil berapa tahun gitu. Ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak, kalau dilakukan tuh kita kayaknya capek gitu, bayangin melakukan ini gitu, susah, malas gitu. Tapi ya kalau dipikir-pikir, kalau kita nggak lakukan ini, nanti orang lain yang lakukan untuk kita. Orang lain ini artinya siapa? Artinya bisa jadi orang yang menawarkan jasa atau produk ke kita. Orang yang misalkan dia punya jual rumah, atau orang bank yang menawarkan fasilitas KPR gitu. Tapi karena kita nggak pernah mikirin, saya mau rumahnya di sini, kita nggak pernah serius memikirkan mimpi kita. Akhirnya ketika ada penawaran yang sepertinya sambil lalu kayaknya cocok, kita main ambil aja. Nah, setelah kita main ambil, kita nggak sadar bahwa itu ternyata keputusan yang salah. Ini juga cerita pengalaman ya. Aku waktu tahun kedua kerja aku belum punya kesadaran yang seperti yang menceritakan lah. Jadi aku nggak terlalu sakit dengan uangku, aku nabung reksadana ada, di tabungan juga ada, tapi aku belum memikirkan sejauh itu, belum memikirkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi kemudian ada teman keluarga, kemudian aku diyakinkan juga oleh orang tua, Sam, Om ini punya proyek nih, punya proyek di salah satu daerah di pelosok Jakarta Selatan gitu. Kamu beli aja, pasti naik. Nggak usah cicil bang, nggak usah cicil sama dia developer tunggal. Aku nggak pikir panjang. Kenapa? Karena aku nggak punya mimpi yang clear. Aku nggak nanya sama calon istriku, kamu mau nggak tinggal di daerah situ? Aku nggak kalkulasi bagaimana commuting ke kantor dan ke daerah situ sebelum aku beli. Aku bahkan nggak pergi untuk survei lihat rumahnya. Aku cuma percaya sama papa, percaya sama temannya papa. Terus aku lakukan cicil, aku mulai cicil, dan setelah beberapa bulan cicil, aku penasaran pengen lihat rumahnya. Dan ternyata jauh sekali gitu. Dari tempat yang disebutkan, ternyata masih jauh lagi, ke belakangnya lagi gitu. Dan aku stres gitu setelah melihat rumahku, dan cicilan sudah berjalan, mengetahui ini uang yang aku hasilkan dengan susah payah tiap bulan aku harus bayarkan ke rumah yang aku mungkin nggak akan tinggali, terus sudah bayangin nanti jualnya gimana, segala macam. Ya, long story short, akhirnya rumahnya dijual dan aku profit, tidak banyak luar biasa, tapi ada profit dari rumah itu. Cuman aku berpikir kembali, it would save me from a lot of headache. Seandainya sebelum aku beli, aku riset dulu, aku tahu dulu apa yang aku mau dapatkan dari sebuah rumah. Karena yang namanya orang jual rumah kan pasti dia bilang besok harga naik. Ya besoknya bisa beneran besok, bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi gitu kan. Kemudian harga naik aside, kamu kan juga kehidupan di tengah kota. Aku kan karyawan di sebuah bank di bilangan Sudirman, Ben Hill waktu itu. Jadi sangat tidak mungkin buat aku untuk commuting dari pelosok Jakarta Selatan ini ke Ben Hill tersebut. Jadi akhirnya itu pun juga aku tidak berpikir panjang gitu, dan itu kesalahan yang aku buat. Dan sebaiknya teman-teman ya setelah dengar cerita ini jangan buat kesalahan yang sama. Pikirkan baik-baik, mau beli rumah, ini rumah sebagai contoh ya, cuman aku rasa it applies to all the decision that you will make. Karena kalau kita mau duduk diam, riset gitu, if we want to do our homework, if we want to repot sedikit gitu kan, it would save us from a lot of unnecessary trouble. Itu mungkin jadi lupa pertanyaannya apa sih tadi? Sukses ya, definisi sukses. Mewujudkan kesuksesan itu sendiri, tapi ini sih, aku mau minta izin untuk merecap bahwa boleh. Kan tadi pertanyaanku adalah apakah mewujudkan kesuksesan ala Kak Ray itu harus melalui satu cara aja atau bisa melalui berbagai macam cara. Kalau dari jawaban kakak nih, aku merasa bahwa kesuksesan itu sendiri masih kayak kemandirian, hidup gak nyusahin, actually hanya bisa kita capai dengan satu cara, yaitu punya uang. Nggak tahu kenapa aku menyimpulkan bahwa ya itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa mandiri dan tidak menyusahkan adalah kita punya uang untuk kayak memenuhi kebutuhan kita gitu. Langkah pertama lah. Langkah pertamanya punya uang. Nah, tapi kita bisa mewujudkan punya uang itu dengan berbagai macam cara gitu. Bahkan dengan cara-cara yang kita nggak bisa duga. Nah, kakak tadi membahas tentang planning kali ya, dan aku menangkap
aku nangkepnya planning ini sangat berguna untuk kita menjuruskan si cara-cara itu tuh apa aja sih yang bisa kita lalui, yang bisa kita lakukan, yang mungkin akan menghasilkan output terbaik bagi kita gitu. Jadi kita ketika melakukan suatu usaha, kita nggak merasa bahwa usaha yang kita lakukan itu sia-sia gitu. Aku sih merasanya gitu. Kalau misalkan kita mendapatkan uang itu dengan berbagai macam cara yang kayak ya udah kita dapat uang dari A, kita dapat uang dari B, dari C, dari D, dari E gitu, gitu. Kadang-kadang tuh usaha yang kita keluarkan nggak sebanding aja dengan hasil yang kita dapat nantinya gitu. Tapi ketika kita bisa nge-planning kayak aku harus punya uang untuk beli rumah dengan cara begini. Aku harus punya uang untuk nantinya nikah dengan cara gini. Itu akan lebih fokus, usaha kita akan lebih worth it juga, dan kita bisa mengontrol juga apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan si uang tersebut atau memenuhi tujuan kita tersebut. Gitu sih Kak. Itu benar nggak kalau aku merecap kayak gitu? Betul Ki. Terima kasih recapnya. Oke, semoga itu membantu ya perseners. Tapi ini sih kayak suka atau suka nggak suka, memang kadang kita harus memutuskan bahwa ya kesuksesan di dunia ini bisa diraih kalau kita punya uang gitu. Nah, tapi punya uangnya itu yang kita bisa melalui berbagai macam cara gitu kan ya Kak. Iya, Ki. Mungkin aku harus tambahin gini juga. Ini untuk balancing ya. Yes, punya uang satu hal. Di sisi lain, standar hidup layak atau standar kepuasan, standar gaya hidup tiap orang itu nggak harus sama gitu loh. Dan kita juga harus tahu limit kita sendiri sampai mana kita harus berkata puas gitu. Oke, aku sampai sini saja, aku puas dengan apa yang sudah aku capai. Karena kalau kita lihat ke atas terus, anekdotnya kan gitu, di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada Hotman Paris gitu kan. Siapa lagi tuh netizen suka bilang. Nah, jadi maksud aku, kalau kita nggak pernah merasa puas, kita nggak pernah bilang cukup, mau nggak mau kita akan terus-menerus kejar-kejaran gitu. Kita akan terus-menerus mengatakan ke diri kita sendiri, kita bisa lebih. Jadi kalau saat ini teman-teman mungkin, nah ini juga mungkin mau nyinggung era sosial media gitu. Dengan kita punya media sosial kan kita lebih gampang melihat cuplikan-cuplikan hidup orang lain. Dimana teman-teman seangkatan kita, teman-teman satu sekolah kita mungkin ada yang macam-macam profesinya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang buka bisnis, ada yang kerja jadi karyawan di bank, terus masing-masing punya Instagram gitu. Nah di Instagram kita bisa lihat, oh ini udah punya rumah, oh ini anaknya udah satu, oh ini masih bujangan ya, masih suka jalan-jalan ke luar negeri. Nah kita harus melihat ini dengan bijak. Buat kita, apa yang kita lihat di media sosial itu kita harus menyadari ini bukan kehidupan, bukan realita kehidupan mereka. Ini hanya jendela yang dibuka untuk publik lihat. Belum tentu kehidupan nyatanya seindah seperti yang dia proyeksikan di media sosialnya. Belum tentu apa yang dia terlihat punya di media sosialnya benar-benar adalah satu yang mendatangkan kebahagiaan buat dia. Gitu. Jadi tadi kita udah bahas mandiri dan tidak menyusahkan orang lain. Sebenarnya masih ada satu lagi nih kunci kesuksesan yang buat aku akhir-akhir ini aku sadari, yaitu gimana kita punya kapasitas untuk bahagia gitu. Setelah kita tadi berjuang untuk kemandirian, gitu kan, perjuangan kita pasti membawa kita ke satu titik. Nah, titik itu bisa ada orang yang mencapai rumah tinggalnya mungkin 3 lantai di Menteng, gitu. Ada yang misalkan mungkin mencapai rumah kontrakan di Bintaro. Ada yang masih mungkin 1 kamar kos gitu di Ben Hill di Sudirman. Nah, ini bukan buat dibandingin gitu. Ini sesuatu yang kita harus belajar untuk mensyukuri porsi kita masing-masing, karena kan as the old saying goes, rezeki udah ada yang ngatur gitu. Dan nggak pernah salah lah ketika yang di atas tuh mengatur gitu, kamu dapatnya apa, dia dapatnya apa dan sebagainya, karena setiap rezeki yang didatangkan juga didatangkan menurut aku dengan kesusahannya sendiri. Orang juga semakin banyak uang, semakin banyak kepusingan gitu, gimana cara dia mengelola keuangannya. Orang yang rumahnya semakin besar, mungkin dia akan semakin khawatir tentang keamanan rumahnya. Orang yang mobilnya makin bagus, cari parkirnya makin susah kalau di mall gitu. Kalau kekecilan, baret mobilnya pusing gitu. Jadi kapasitas untuk bahagia itu juga kita harus sadari gitu ya. Bukan juga berarti nggak usah punya mobil mewah, punya mobil yang 200-an juta atau 100-an juta juga udah cukup gitu. Bukan ke situ juga message-nya sebenarnya. Aku pengen sampaikan gimana caranya kita punya mimpi, kita kejar gitu kan, tapi kita juga along the way balancing. Kita harus punya kapasitas juga untuk tetap bahagia dengan apa yang kita sudah capai. Kita punya kapasitas untuk bersyukur
Nah di situ menurutku kesuksesan kita bisa dibarengi juga dengan jiwa yang sehat ya. Itu paling penting. Oke, thank you banget Kak untuk insights-nya dan ya I can relate to that a lot gitu, kayak tentang si kapasitas untuk bahagia ini. Karena kalau dipikir-pikir lagi ya bener sih, ketika kita nggak punya acuan seberapa banyak sih rezeki yang harus kita dapat untuk kita dapat merasa bahagia gitu, itu akan berbahaya buat diri kita juga sih. Jadi kayak maksudnya walaupun kita udah mungkin dilihat orang lain kita udah mandiri, mungkin kita dilihat udah nggak nyusahin, tapi kita merasa aduh gue masih nyusahin orang nih, kayak gue belum cukup banyak duit untuk benar-benar bebas dari mereka. Mungkin kayak aduh gue belum cukup mandiri nih karena gue masih begini dan begitu. Kayak ketika kita nggak punya batas atau kita nggak punya kapasitas bahagia tersebut, kayak kita jadi nggak tahu gitu seberapa atau kayak kapan kita bisa merasa cukup dari rezeki kita sendiri gitu, nggak sih Kak? Betul. Dan rasa cukup itu nggak bisa diajarin, bener. Aku tuh tadi mau nanya gini, kayak kan kesuksesan itu, dan tadi sempat Kakak ngomong di media sosial juga, sempat ngomong juga bahwa dari era media sosial ini ibaratnya kayak orang-orang somehow jadi mudah memamerkan itu kayak kebahagiaan di hidupnya. Tapi mungkin kayak tentang kesuksesan dari definisi dia pamerkan gitu-gitu. Dan aku sih notice gitu dari diskusi awal kita pun juga bahwa kesuksesan itu semacam di kotak-kotakan gitu. Kayak misalkan kesuksesan dalam keluarga itu kita misalkan harus punya anak, terus punya rumah di bilangan daerah mana, terus kita juga keluarga ini nggak berantem untuk gimana gitu-gitu. Atau misalkan kalau dari segi karir, kita harus sudah mulai megang jabatan A di umur berapa, kita harus punya gaji seberapa besar di umur tertentu gitu-gitu. Nah, sebenarnya tuh kenapa sih di skala sosial ya gitu, kalau dari apa yang Kakak amati, kesuksesan tuh terkesan di kotak-kotakan gitu, dan harus diraih dengan satu cara khusus gitu. Misalkan kayak ya kalau mau sukses di bidang karir, orang-orang bilang sih kita harus punya gaji yang gede gitu, atau kayak kita di umur segini, di umur tertentu harus punya gini gitu. Atau kalau di keluarga kesuksesan tuh harus punya anak gitu, padahal kayak ya kalau kita nggak mau punya anak kenapa gitu, kayak ya tapi kan ibaratnya kayak di kotak-kotakan gitu kan kayak kesuksesan ini sendiri. Dan kalau misalkan ada orang yang merasa kayak aduh, oke, aku sebenarnya nggak pengen punya anak, tapi kok orang-orang pada bilang aku belum sukses membangun keluarga ya kalau nggak punya anak, aku jadi khawatir, kayak aku jadi minder deh sama teman-temanku yang sekarang punya anak gitu, kayak jadi insecure sendiri gitu. Sebenarnya wajar nggak sih untuk orang merasakan itu gitu, merasakan insecurity tersebut, kalau mereka merasa jika mereka tuh gagal sukses sesuai ekspektasi sosial gitu. Menurut Kakak gimana Kak? Oke. Kalau dari observasi aku, kita coba tarik mundur lagi ke pembahasan tadi di awal mengenai budaya. Kalau aku ngelihat Asia ya, kita adalah bangsa yang sangat mengutamakan komunitas. Jadi kalau di Barat itu kan mungkin saya dulu, baru orang lain. Nah kalau di Asia itu orang lain dulu, baru saya sendiri sebagai pribadi. Ya nggak cuma kita, tapi misalkan orang Jepang juga gitu, orang Korea juga gitu, orang China juga begitu. Jadi gimana hidup itu harus selaras dengan komunitas di sekitar, menjaga harmoni dengan orang lain, menjaga kenyamanan dan keamanan orang lain, gitu. Dan menjadi masyarakat yang kuat bersama-sama gitu kan. Kalau di Barat kan mereka memang justru kebalik kan, emfasisnya di kekuatan identitas seseorang. Gua bisa lakukan ini karena gua Donald Trump. Kemarin Donald Trump kampanye kan Make America Great Again. Jadi empasisnya adalah kepada apa yang seseorang bisa lakukan, bukan kepada harmoni, kepada kemajuan komunitas secara kolektif bersama-sama. Nah, ini bukan sesuatu mana yang benar mana yang salah ya. Maksud aku, it is what it is gitu. Ya di Barat seperti itu, di Asia seperti ini. Nah, mungkin salah satu side effect-nya dari komunitas yang seperti ini artinya adalah ya kita suka bergosip, kita suka membandingkan kesuksesan seseorang dengan orang lain. Nah, dari situlah muncul tadi yang Kiki bilang di kotak-kotakan tadi gitu. Ketika kita ngomongin orang kan nggak seru kalau nggak ada jeleknya gitu kan. Kalau bagus semua hidupnya kan nggak asik diomongin gitu. Jadi ngomongin orang, iya sih dia karirnya bagus, oh iya sih dia manajer, tapi tahu nggak dia punya selingkuhan loh, gitu. Oh dia harmonis tuh sama istrinya, gitu. Jadi kemana-mana gitu. Nah, menurut aku itu sih kenapa penyebabnya kita sebagai masyarakat tuh begini gitu, bisa mengkotak-kotakan orang lain, kemudian bisa melabel sukses tuh berdasarkan berbagai spektrum ya, ada spektrum karir, ada spektrum keluarga, ada spektrum agama bahkan gitu kan, dia sholatnya rajin atau rajin ke gereja apa enggak dan sebagainya. Nah
Jadi berangkat dari situ menuju yang tadi aku bilang definisi sukses versi aku, mandiri dan gak nyusahin orang. Kenapa begitu? Karena begini, kalau kita pertama-tama mengejarnya adalah tadi validasi dari orang lain. Kita kan orang timur, kita kepengen dapat validasi bahwa kita ini sukses. Nah, kita pengen dibilang sama orang tua kita bahwa kita anak yang mandiri. Kita pengen dibilang sama orang tua kita bahwa kita bebas ngerjain apa aja yang kita mau. Kan suka gitu kan biasa antara anak sama orang tua. Orang tua nggak ngerti passion anaknya. Orang tua nggak ngerti anaknya pengen ngejar apa dalam hidup. Nah, ya memang jadinya susah ngomong buat si anak. Lu mau kejar apa passion atau lu mau kejar karir yang aneh-aneh yang orang tua nggak ngerti. Tapi untuk menghidupi diri sendiri aja, lu belum bisa gitu kan. Lu masih numpang sama orang tua nih. Nah itu yang bikin kita kena sekak tuh biasanya. Wah iya juga ya, gue masih numpang aja banyak gaya gitu, istilahnya kan gitu. Jadi menurut aku ke situ dulu, lu mandiri dulu, lu jangan nyusahin orang tua lu dulu. Baru deh lu banyak gaya di luar, silahkan gitu kan. Kalau misalkan kita berangkatnya dari oh ya aku pengen berekspresi, pengen lakukan ini dan segala macam. Orang tua kan pasti ngomongnya nggak jauh-jauh, dia pasti ngomong kamu yang penting bisa makan lah, kamu yang penting bisa hidup nggak dari apa yang kamu kerjakan ini gitu. Jadi akhirnya untuk menghindari kotak-kotak tersebut, pertama-tama kita mandiri dulu gitu. Ketika kita sudah mandiri kan akhirnya kita bebas menetapkan jalan hidup kita sendiri. Kita mau ada di kotak manapun, kita mau punya definisi apapun di kotak manapun, kalau kita udah mandiri dan kita nggak hidup dari belas kasihan atau dari hibahan dana dari orang lain, kan artinya kita lebih bebas dalam menentukan definisi sukses itu gitu. Mudah-mudahan nangkep ya maksud gue ya. Jadi kita fokus kepada kemandirian kita dulu, baru kemudian kotak-kotak yang lain we worry about that later. Oke. Berarti kalau terkait si pengotak-kotakannya, kalau aku boleh recap, ini mungkin emang terkait pertama dari budaya Asia dulu, bahwa emang kita tuh biasanya sukses secara kolektif gitu nggak sih Kak? Dan dari kesuksesan kolektif, kesuksesan bersama itu kadang ya timbul aja obrolan-obrolan kayak ketika ibaratnya suatu kelompok tuh sukses dengan cara seperti ini, tapi di dalam kelompok itu ada orang yang pengen sukses dengan cara yang lain, atau mungkin melakukan sesuatu yang lain untuk mencapai apa yang dia mau. Kadang ya udah digunjingin aja gitu. Akhirnya ada budaya gunjingan kayak dia kok kayak begini, kok dia begitu gitu. Kayak jadi kayak semacam pengkotak-kotakannya muncul dari situ nggak sih Kak, kalau aku boleh recap? Betul. Dan kalau untuk meminimalisirnya berarti kan ibaratnya maksudnya untuk meminimalisir dampak merasa di kotak-kotakan itu kan emang kadang kita merasa insecure atau apa gitu kan. Merasa minder, merasa kurang percaya diri bahwa aku emang mungkin bagi kelompok ini, atau mungkin aku bagi keluarga, atau mungkin aku bagi siapa gitu yang aku anggap berarti, aku tuh kurang sukses gitu, dan aku minder dengan itu gitu, aku insecure gitu. Dengan meminimalisirnya berarti adalah dengan mencoba sebisa mungkin menjadi mandiri, nggak sih Kak? Jadinya ketika kita udah sanggup untuk menjadi mandiri, kayak nggak nyusahin orang gimana-gimananya, ya udah kita bebas untuk kita akan lebih ringan atau lebih mudah untuk mencapai kesuksesan ala kita sendiri gitu sih ya. Jadi poin aku adalah kita mungkin ngerasa kita dibatasi oleh orang tua, kita mungkin ngerasa kita dipersulit dalam perjalanan kita mencapai mimpi gitu. Nah, sebetulnya yang perlu kita ingat, it's very simple. Intinya orang tua sayang sama kita. Intinya orang tua tuh ya udah nggak kepengen anaknya susah, nggak kepengen anaknya terlunta-lunta. Intinya kan mereka cuma kepengen anaknya mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup. Jadi ketika mungkin kita melakukan sesuatu yang orang tua kita nggak ngerti, bisa nggak sih kamu menghasilkan dari sini? Bisa nggak sih kamu mandiri dari sini? Bisa nggak sih kamu happy, kamu bahagia dari sini? Jadi rasa ragu atau rasa kecewa yang mungkin dialami orang tua, gitu. Kadang cara mereka mengekspresikannya ke kita juga, mungkin kita nerimanya juga beda. Gitu. Kita nerimanya kayak kita ditentang. Padahal buat mereka itu rasa sayang. Percayalah, tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Gue tahun lalu punya anak gitu, menyaksikan anak gue lahir dengan mata kepala sendiri, itu satu pengalaman yang magical ya. Love at first sight gitu, bener-bener lu lihat anak ini tuh lu langsung sayang gitu dengan segenap hati lu. Itu cinta seperti itu hanya ada bahkan dengan soulmate lu, dengan sahabat, dengan pacar lu yang lu paling sayang,
gue yakin cintanya nggak selengket itu dengan seorang orang tua dengan anaknya gitu. Jadi when you encounter this gitu, instead of you saying no, instead of you despising your parents gitu, merasa mereka nggak ngerti, mereka nggak paham gitu, try to see them from a place of respect. Coba ngelihat orang tua kalian dengan hormat gitu, dengan sesuatu yang they just don't understand, they just don't get it, but they mean well. Maksud mereka baik gitu untuk jagain gue sebenarnya. Mereka sebenarnya sayang sama itu yang akhirnya gue sadari ya ketika gue punya anak sendiri. Oh, oke. Thank you Kak untuk jawabannya dan insight-nya juga. Aku ini mau nanya pertanyaan terakhir Kak, dan ini masih berkaitan dengan si insecurity ini. Mungkin lebih ke arah, apakah Kakak punya pengalaman terkait insecurity ini? Kayak, apakah Kakak punya pengalaman merasakan, aku masih kurang sukses nih untuk definisi keluargaku sendiri, atau kayak aku kayak masih harus mengejar banyak hal untuk bisa dibilang sukses oleh mereka, atau gimana ya. Dan gimana cara Kakak bisa bounce back dari insecurity tersebut dan kayak ya udah bisa menjadi sepede sekarang gitu. Mungkin bisa mengejar kesuksesan versi Kakak sendiri dengan yakin gitu bahwa oke, aku bisa nih sekarang untuk mengejar kesuksesan itu tanpa perlu lagi takut dengan pengotak-kotakan lingkungan gitu atau semacamnya gitu. Oke. I think we all start from titik nol ya. Kita semua mulai dari titik nol, di mana kita nggak punya apa-apa, nggak punya skill, nggak punya tabungan, nggak punya kredibilitas juga gitu di industri. Menurut aku, siapapun yang mulai dari titik nol wajar kalau merasa insecure dan merasa ragu dengan dirinya sendiri. Itu pun yang aku alami di awal-awal aku berkarir. Nah, bagaimana cara overcome-nya? Mungkin ini jawaban yang terlalu disederhanakan, tapi buat aku, kasih waktu lah. Kasih waktu untuk diri kamu sendiri bertumbuh. Aku udah pernah cerita in detail gimana aku journey melewati quarter life crisis. Ada di YouTube channelnya 1%, waktu live bareng beberapa minggu lalu. Teman-teman boleh nonton juga kalau nanti udah ditayangkan. Jadi yang aku lalui di sana, menggali kembali, bener gak sih aku ada di jalur yang benar, meragukan diri sendiri gitu. Terus kemudian coba cari kerja di tempat lain, bahkan sampai ke negara lain gitu. Aku coba cari kerja dan sebagainya. Pada akhirnya aku menemukan bahwa seiring berjalannya waktu gitu, lama-kelamaan perasaan insecure ini tergantikan dengan knowledge. Oh, kamu ketika kita udah ngikutin proses gitu, oh kita menyadari bahwa kita punya more knowledge about our industry, kita punya more knowledge about our profession, kita punya more knowledge about the other people's salary. Misalkan kita nggak secure dengan salary kita tadinya gitu. Terus seiring berjalannya waktu kita tahu lebih banyak, kita merasa somehow somewhat lebih dapat lebih jejak gitu dengan apa yang kita geluti selama ini, profesi kita dan sebagainya. Pesan aku sih, insecurity ini nggak berhenti teman-teman. Insecurity ini mau sampai kalian umur berapapun, level tertinggi apapun, pasti tetap ada insecurity versinya sendiri-sendiri, gitu kan. Saat ini aku pun merasakan insecure kalau misalkan aku ngelihat sesama content creator nih, oh dia bikin konten yang menurut aku, kontennya gitu doang ya gitu. Tapi kok banyak yang nonton ya, kok banyak yang dengerin gitu, kok view di YouTube-nya banyak dan sebagainya. Aku mulai insecure. Itu pun aku rasakan gitu, bahkan sampai hari ini. Tapi apa yang kemudian bikin kita lebih grounded, bikin aku lebih grounded adalah aku sudah bertumbuh mengetahui aku siapa gitu, identitasku siapa. Samuel bukan content creator lain. Content creator lain mungkin bisa bikin apa yang Samuel bikin akan berbeda. Dan follower Samuel tetap akan mendengarkan konten tersebut karena ya there's something about me, there's something about my content that they like. Dan Samuel harus bangga dengan hal tersebut. Nah, demikian juga teman-teman. Aku yakin gitu, dengan seiring berjalannya waktu, mungkin sekarang ada yang baru belajar jadi software engineer. Ya belum tahu apa-apa gitu, belum punya pengalaman, belum pernah terjun dalam project, baru belajar, otomatis pasti insecure. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman mulai punya kredibilitas, mulai punya pengalaman, bikin aplikasi ini dan itu segala macam. Lama-lama pasti rasa percaya diri, kemudian knowledge terhadap industri itu pasti akan muncul dan teman-teman pasti akan lebih less insecure gitu, seiring dengan berjalannya waktu. Tapi insecurity yang dulu teman-teman rasakan akan tergantikan dengan insecurity yang lain. So the journey never stop guys. Gitu. Semakin kalian ke atas, anginnya makin kencang.
dan akan semakin dalam tanda kutip menakutkan sebenarnya. Tapi yang penting adalah gimana tadi kalian mengetahui diri kalian siapa, gitu kan? Kenal siapa Kiki, kenal siapa Samuel. Jadi orang mau bilang, Ki, lu harus kayak si ini, lu harus misalkan ngomongin podcast nih, lu harus bikin podcast kayak si ini, podcastnya lucu dan sebagainya, bagus. Ya itu kan podcastnya mereka. Kalau podcastnya gue kan ada warnanya sendiri, ada flavornya sendiri. Itu kan channel Instagramnya mereka. Kalau channel Instagramnya Samuel Ray kan ada flavornya sendiri. Jadi itu pun harus kita terus handle dan terus kita develop gitu sepanjang hidup kita, because it never stops. No matter how old you get, no matter how high position you get, there's always insecurity. Dan kalau kita nggak belajar dari sekarang untuk tadi mengenal diri kita siapa, belajar berkata cukup, belajar punya kapasitas bahagia, nah sampai kapanpun kita nggak akan pernah selesai dengan insecurity kita. Wow, oke. Thank you banget Kak Ray untuk insight-nya. Sama-sama. Dan ini aku bisa recap, dan ini menarik ya. Aku yakin recap ini akan sangat relate untuk merasa insecure akan kesuksesan yang sesuai standar sosial gimana itu wajar gitu, wajar banget. Tapi untuk bisa overcome atau bisa bounce back dari insecurity tersebut, mungkin yang harus kita lakukan gitu adalah memberikan diri kita waktu untuk grow, memberikan diri kita waktu untuk berkembang. Kayak ya kita jangan karena insecure itu malah terus tenggelam dalam insecurity itu. Kayak ya udah, lakukan dulu prosesnya, enjoy prosesnya. Nanti kita akan belajar banyak pengalaman, kita akan mendapat banyak informasi baru, kita akan mendapat banyak masalah challenge yang nanti ini bisa kita atasi, dan itu somehow bisa akan mengurangi beban kita ketika menghadapi masalah-masalah sejenis. Dan ya kadang-kadang insecurity itu bisa hilang dengan sendirinya gitu nggak sih Kak? Betul. Tapi digantikan oleh insecurity baru gitu nggak sih? Beda level, beda masalah. Betul. Aku nge-recap dari omongan Kakak tuh kayak gitu. Dan gimana caranya kita bisa oke, tadi kita emang harus memberikan waktu untuk diri kita growing agar kita bisa bounce back. Tapi ketika menghadapi insecurity lagi, makanya setiap insecurity itu ya yang paling kita butuhkan adalah mengenali diri kita sendiri jadinya gitu. Kayak mengenali diri kita, mengetahui kapasitas bahagia kita seperti apa, mengetahui kayak kelebihan kekurangan kita tuh apa dibandingkan orang lain. Jadi ketika nantinya kita merasa dibanding-bandingin gitu, kayak kamu harusnya sukses seperti ini, kamu harusnya menghasilkan konten kayak gini, kamu harusnya punya gaji segini-gini, ya kita bisa berkata aku cukup kok segini, kayak emang kontenku begini kok, emang ya udah, kayak aku targetnya mau mencapai ini, bukan mencapai target yang kayak kamu gitu, atau gimana gitu nggak sih Kak? Karena kalau kita hanya giving our kayak kita hanya memberi waktu diri kita growing, tapi kita nggak punya nggak tahu gitu diri kita tuh sebenarnya apa sih gitu, kayak kita tuh mau seperti apa, kita tuh batas cukupnya kayak gimana, ya growing kita percuma juga karena akan menghadapi insecurity yang baru lagi di tingkat-tingkat lain. Betul. Ibaratnya gini, kalau kita bicara mobil, kita growing itu kita ganti mesin, kita punya mesin yang lebih besar, horsepower yang lebih tinggi, kapasitas mesin yang lebih kenceng lah untuk berlari gitu. Tapi tadi kapasitas bahagia, kemudian mengenali diri kita sendiri itu kayak setirnya. Akhirnya kita yang tahu kan mesin yang sebesar apa yang kita perlukan gitu. Mungkin kita nggak perlu mesin seperti tetangga kita gitu, yang mungkin cc-nya 3.000 gitu. Mungkin kita dengan cc 1.000 aja udah cukup, selama kita tahu setirnya kita mau bawa kemana. Mungkin ilustrasi aja nih buat teman-teman bisa membayangkan lebih mudah. Oke. Thank you banget Kak Sam untuk insight-nya. Ini kita sudah sejam. Oke. Nggak kerasa ya. Sejam itu seru gitu. Sejamnya seru karena memang topiknya relatable dan banyak banget hal yang bisa kita bahas dari sini, dan mungkin ini bisa jadi part 2 gitu loh, kayak ada part 2-nya gimana. Tapi aku harap nggak perlu ada part 2. Semoga teman-teman perseners bisa mengerti mengertilah apa yang kita ingin sampaikan di sini, bahwa ya kalau mau di recap lagi ya merasa insecure atas pengotak-kotakan kesuksesan itu wajar gitu. Dan ya di negara kita sendiri dan bahkan di Asia sebenarnya kayak pengotak-kotakan kesuksesan itu bisa di-trace dari budaya kita. Jadi kayak kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita kayak itu adalah sebuah uncontrolled variable gitu loh.
sebuah anggota variabel, dan ya kita lebih baik fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu insecurity kita sendiri. Nah, gimana ngontrolnya? Ya kita coba untuk giving ourselves time to grow. Kita mulai pelajari situasi-situasinya, kita mulai gain knowledge terkait industri, gain knowledge terkait teman-teman kita, kayak kehidupan keluarga gimana, terus kayak nantinya ketika kita udah bisa gaining knowledge itu, kadang insecurity bisa hilang sendiri, walaupun kadang-kadang bisa terganti oleh insecurity yang baru. Nah, ketika terganti insecurity yang baru kan susah juga tuh kalau kita growing, tapi nggak ada batasnya. Nah, gimana kita bisa menentukan batas? Ya kita mengenali diri kita sendiri gitu, nggak sih Kak? Iya, kayak betul. Kita harus tahu batas cukup kita seperti apa, kita harus tahu kelebihan kekurangan kita tuh apa, kita harus tahu tujuan hidup kita, kayak definisi kesuksesan kita sendiri itu apa gitu. Jadi ketika orang-orang berusaha mengotak-kotak kesuksesan untuk kita bisa bilang bahwa enggak, aku enggak kayak gitu kok suksesnya, kayak aku maunya suksesnya kayak gini, atau kayak aku merasa cukup dengan hal seperti itu. Atau kayak ya ibaratnya kita bisa berkata cukup untuk kesuksesan versi kita sendiri gitu. Semoga tidak salah recap ya. Bagus banget recapnya, itu bisa jadi outline buku itu. Waduh, ini jadi outline buku. Like royalty untuk ini. Oke deh Kak Sam, thank you banget untuk sesinya. Thank you semoga Kiki. Kali ini bisa benar-benar bermanfaat untuk audiens kita, baik audiens dari kakak sendiri maupun audiens dari 1% dan para perseners gitu. Amin. Aku boleh say a few words mungkin sebelum boleh Kak, boleh. Selesai. Oke, buat teman-teman perseners yang baru kenal aku di episode ini, salam kenal. Thank you udah dengerin sampai sini. Aku bersyukur bisa berkesempatan hari ini untuk berbagi buat teman-teman. Seperti yang tadi udah kita sharingkan, berfokus pada kesuksesan satu hal, tapi juga jangan lupa berfokus pada kapasitas teman-teman untuk mengenali diri sendiri dan berbahagia. Karena kalau kita lihat ke atas terus, pasti akan selalu ada langit yang bisa kita kejar, tapi juga kita harus tahu sampai mana kita mencapai puas tersebut. Nah, buat teman-teman yang kepingin ngobrol lanjut sama aku, pengen kenal lebih lanjut konten-konten yang aku bikin, aku punya channel Instagram di @srl789, atau bisa dicari Samuel Ray di Instagram. Kemudian aku juga ada di YouTube. Nah, sebenarnya selain self-development, aku kebanyakan ngomongin karir. Jadi, teman-teman yang lagi proses interview, lagi proses cari kerja, bikin CV, aku banyak tips-tips, simulasi interview, cara jawab pertanyaan interview yang teman-teman bisa dapetin di channel YouTube aku. Jadi, silahkan, mari kita connect, teman-teman bisa follow atau subscribe aku di channel-channel tersebut. Dan ada buku juga tadi yang udah disebutin, kalau teman-teman suka baca buku, aku punya buku judulnya Lagi Probation, teman-teman bisa dapetin di semua toko-toko buku di seluruh Indonesia. Juga akan menemani teman-teman menikmati proses mencari kerja, mulai dari awal cari kerja, bikin CV, interview, nego gaji, sampai sign kontrak, lengkap semuanya di situ. Jadi promo sedikit bukunya ya. Promo sedikit buku dan YouTube channelnya. Mudah-mudahan teman-teman yang membutuhkan bisa diberkati oleh konten-konten yang aku rilis tadi. Makasih Kiki. Oke Kak. Dan aku juga izin juga bahwa memang kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin sulit untuk kita mengatasinya sendirian gitu-gitu, dan ketika para perseners atau mungkin juga audiens dari Kak Ray mungkin merasakan ada kebutuhan gitu untuk berkonsultasi atau semacamnya, ya 1% punya jasa juga, jasa mentoring. Untuk ibaratnya mentoring itu bisa menjadi sebuah seorang teman cerita juga untuk kalian menceritakan hal-hal yang mungkin bagi kalian aib untuk diceritakan ke orang lain, yang kalian kurang percayai, harus diceritakan ke profesional, itu bisa diceritakan ke mentor atau ke psikolog jika kalian punya masalah psikologi klinis gitu, tergantung masalahnya apa. Dan ya balik lagi kayak di sini karena kita ibaratnya kolaborasi, boleh banget nih kalau kalian merasa ada masalah-masalah yang mungkin di dalam karir dan produktivitas, bisa mengacu ke Kak Ray maupun juga di 1%, banyak juga ada Instagram @1%official, dan di YouTube juga ada 1% Indonesian Life School. Tapi juga kalau kalian punya masalah tentang relationship atau masalah tentang kesehatan mental gitu-gitu, itu juga banyak kontennya di 1%. Kayak ya udah kayak bisa kita saling berkolaborasi, kita bisa saling lihat konten masing-masing, dan semoga
kolaborasi kita kali ini bisa memberi manfaat ya Kak. Amin. Amin. Thank you banget untuk waktunya Kak Ray. Semoga merasa senang berkolaborasi di sini bareng aku. Thank you Kiki. Senang sekali. Tidak sabar diajak lagi. Dan untuk para perseners juga semoga puas mendengarkan celotehan kita berdua dan semoga mendapat banyak insight. Sharing-sharing juga bisa banget tag @srl789 ke Kak Ray atau @1%official ke akun Instagramnya 1%. Oke deh, kita stop saja karena durasi makin panjang. Sampai jumpa lagi di 1% Podcast edisi atau episode berikutnya. Dadah! Dadah!